10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom adik-adik sekolah minggu. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak di sini. Ada Kak Agus, ada Kak Desi, ada Kakak Kris, dan ada Kak Ibe. Wow. Kita mau coba yel-yel dulu deh. Siapa tahu adik-adik yang di rumah sudah lupa. Nah, kakak tes dulu ya. Siap ya yel-yelnya ya. Siap, ada Kakak. sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Oke, semua kita mau bersama-sama memuji Tuhan saat ini, mau bersama-sama menyembah Tuhan. Dan sebab itu, siapkan hatinya untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, untuk dilawat Tuhan, untuk dijamah Tuhan pada saat ini. Semuanya ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu buat pemeliharaanmu dalam hidup saya sepanjang minggu ini Tuhan. Saat ini Tuhan, saya mau membuka hati saya, membuka hidup saya bagi Engkau. Mari Engkau masuk, tinggal dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan saya Yesus, mau bersorak, memuji namamu. namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Woo! Wow. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kamu memang istimewa. Woo! Kita adalah anak-anak yang istimewa. Amin. Siap dong? Woo! Mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya tinggi-tinggi. Woo! Kamu memang istimewa. Selalu ada di mana-mana. Aktif dinamis akan suka melayani. Pintar, jenius dan ceria. Sekali dikatakan. Kamu
adik-adik, amin? Amin. Iya dong. Nah, kita mulai lagi memuji Tuhan. Kamu memang cantik dan kamu memang ganteng. Woo! Haleluya. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Cantik dong, kamu memang ganteng. Masa sih karena Yesus ada di hatimu. Sekali lagi katakan. Kamu memang cantik, iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih karena Yesus Ada di mana? ada di hatimu. Bersinar. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinar. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah. Jadilah terang dunia. Kita mau lebih lagi ya. Cantik, iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih karena Yesus Ada di mana? ada di hatimu. Sekali lagi katakan. Kamu memang cantik, iya dong, kamu memang ganteng. Masa sih karena Yesus Ada di hati. ada di hati. Siap-siap memuji Tuhan lebih lagi. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Katakan. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Sekali lagi katakan, kita mau bersinar bagi dunia ini. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Jadilah terang dunia. Dengan sungguh-sungguh katakan. Jadilah terang dunia. Wow, luar biasa. Anak-anak dipakai Tuhan menjadi terang dalam dunia ini. Amin. Amin. Menjadi berkat buat keluarga ya. Pasti Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu dengan luar biasa, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Dan sebab itu saya persilahkan adik-adik duduk kembali. Duduk dengan tenang. Lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan hadir di rumah adik-adik saat ini. Tuhan mau menjamah, Tuhan mau melawat kita. Mari buka hatimu saat ini. Mari buka hatimu. Katakan, Tuhan, ini hidup saya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Irana makaya senderona mau kaya sikirana mau kaya sih. Ini hidup kami anak-anakmu datang kepadamu Tuhan. Raboya sikirana mau kaya senderobo. Ini hidup kami Tuhan. Ini jiwa kami
Inilah rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap langkahku. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kita mau lebih lagi mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Senap hatiku menyembahmu. Amin Tuhan. Seluruh jiwaku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Tuhan, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku. Amin Tuhan. Yes. Di setiap nyatakan jalanmu. Katakan dengan sungguh-sungguh, berikan hatiku dan jiwaku. Amin Tuhan. Semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Katakan sekali lagi, ini ku berikan hatiku, yes, dan jiwaku. Katakan dengan sungguh-sungguh.
setia mendengar firman-Mu. Dan Engkau tolong anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dan mereka boleh melakukannya Bapa, di dalam nama Yesus. Rabo kaya sende rabo. Biarlah roh mengalir saat ini Tuhan, menjamah hati anak-anak saat ini. Oh, melawat mereka, Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan, di dalam nama Sikarana mo kaya sende robo kaya Sikarana mo kaya sende. Oh, Rana mo kaya sende robo. Segala kekuatan kuasa roh kegelapan, roh duniawi Tuhan, yang mencoba mengganggu firman-Mu dimengerti oleh anak-anak Tuhan, yang membuat mereka tidak melakukan firman-Mu, semuanya itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Semua sudah dipatahkan, hancurkan kuasanya oleh darah anak domba Allah, di dalam nama Yesus. Biarlah kebebasan itu menjadi bagian anak-anak sekolah minggu, itu menjadi bagian kami Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Orada bakaya sende rabo kaya sika namo kaya sende, di dalam nama Yesus. Kekuatan kuasa roh kegelapan apapun bentuknya yang menghalangi firman-Mu dibentangkan, Engkau halaukan Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Wow. Hari ini Kak Nela sangat bersuka cita ketemu lagi sama anak-anak sekolah minggu yang luar biasa di LCD Kids ya. Walaupun mungkin minggu ini kita masih ibadah online ya, belum bertatap muka bersama-sama, tapi anak-anak sekolah minggu tetap setia dan bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, Kakak Nela mau tanya deh, sebelum kita masuk firman Tuhan, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo angkat tangannya, cepat angkat tangannya ya. Kakak Nela cerita tentang apa sih adik-adik ya? Minggu lalu kita sudah cerita tentang firman tentang apa? Mengembangkan talenta. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu, Kakak Nela percaya semua anak sekolah minggu, setiap anak-anak yang Tuhan ciptakan itu semua pasti ya, yang lahir di muka bumi ini pasti, setiap anak itu pasti punya talenta minimal satu, apapun itu. Nah, Tuhan mau anak-anak sekolah minggu dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kembangkan. Untuk apa adik-adik? Semua kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi nanti kalau suatu saat anak-anak sekolah minggu ada sini yang jadi ahli ini ya, bahkan mungkin nanti jadi ada artis ya, atau mungkin mungkin nanti jadi pemimpin yang besar, atau mungkin jadi apa saja, jadi chef ya, karena talenta suka masak apa saja, atau mungkin jadi pemain musik, tetap rendah hati. Kenapa adik-adik? Semuanya itu berasal pada Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu sadai tidak boleh ada yang berubah ya. Oke, nah minggu ini adik-adik sekolah minggu Kak Nela akan ceritakan bagaimana menjadi anak sekolah minggu yang berani tampil beda. Apa dari sekolah minggu? Berani tampil beda. Nah, tampil beda yang seperti apa Kakak? Ya, berani tampil beda seperti apa yang Tuhan mau? Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelumnya mari kita buka Alkitabnya. Kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nanti Kakak Nela akan baca, tidak semua, tapi Kakak Nela mau anak-anak sekolah minggu baca, perhatikan baik-baik ya. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat pertama sampai dengan 11. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Oke. Kakak Nela baca, adik-adik sekolah minggu perhatikan ya. Dari yang kecil sampai besar perhatikan Alkitab pembacaannya. Oke, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, sampai sini dulu.
Ya, jadi di sini ceritanya adik-adik sekolah minggu ada sepasang suami istri, ya, papa dan mama yang bernama Ananias dan Safira. Mereka ini ya sama-sama adik-adik itu bersepakat. Nah, apakah sepakat mereka adik-adik sekolah minggu ya? Apakah mereka sepakat untuk beribadah? Apakah mereka sepakat untuk melayani Tuhan? Apakah mereka sepakat untuk melayani? Apakah sepakat bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut Tuhan? Bukan adik-adik. Mereka sepakat untuk apa? Berbohong atau berkata tidak jujur. Nah, suatu adik-adik ya. Nah, oke, siapa di sini tahu ini uang berapa adik-adik sekolah minggu? Ini tahu uang berapa ini? Wah, pasti kalau berbicara uang semua pasti tahu. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau angkat tangan yang mau? Jadi ini adik-adik pada waktu itu mereka ingin menjual hasil, ya. Mereka menjual hasil tanahnya. Jadi umpamanya harganya adik-adik itu harganya umpamanya ketika menjual hasil tanah itu mungkin harganya mungkin 10 juta, ya. Mungkin harganya 10 juta. Tapi adik-adik dia bilang harganya hanya berapa? Dia bilang hanya harganya 5 juta. Nah, jadi mereka simpan berapa? Mereka simpan 5 juta. 5 jutanya dia bawa kepada siapa? Kepada siapa adik-adik? Kepada Petrus, ya, kepada Petrus. Jadi pada waktu itu mereka sepakat. Dia bilang sama istrinya, kasih tahu nanti nah kalau ditanya sama Petrus dengan yang lain, kalau ditanya berapa kok jual itu hasil tanahmu, kita bilang adik-adik sekolah minggu kita bilang berapa? Kita bilang 5 juta. Nah, jangan kau bilang 10 juta. Nanti diambil semua, tidak bisa belanja, tidak bisa beli emas, tidak bisa beli apa-apa. Ya, jadi oke, bagaimana? Oke. Ya, jadi mereka sepakat adik-adik. Jadi awalnya mereka jual tanah harganya berapa tadi? 10 juta. Dia bilang berapa adik-adik? Dia bilang 5 juta Ji. Dia bilang 5 juta. Dia bilang 5 juta. Nah, akhirnya berapa? Dia sembunyi, dia simpan 5 juta bagiannya, 5 juta dia bawa. Nah, adik-adik ketika mereka pergi, Bapak Petrus, ya, ini hasil penjualan tanah kami. Dia kasih berapa adik-adik? Dia kasih 5 juta. Yang 5 juta dia simpan. Ini Bapak Petrus. Nah, adik-adik tanpa mereka sadari, ya adik-adik mungkin dia bisa bohongi manusia, tetapi Ananias dan Safira tidak mengetahui bahwa Tuhan itu maha tahu. Ya, dia bilang, ya walaupun mungkin di depan manusia dia bisa bohong, tetapi mereka tidak bisa bohong di hadapan Tuhan adik-adik sekolah minggu. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi dengan Ananias ketika dia berbohong kepada Bapak Petrus? Oke, lanjut di ayatnya yang Kak Kanila baca di ayatnya yang ke-5. Oke, perhatikan Alkitabnya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Apa yang terjadi kepada Ananias? Adik-adik, dia rebah, dan matilah dia. Wow. Nah, selanjutnya di ayatnya yang ke-7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, jadi dikasih kesempatan lagi adik-adik ya, apakah dia akan berkata jujur atau tidak, apakah dia berani tampil beda daripada suaminya. Apa yang terjadi? Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Jadi jawabannya apa adik-adik? Sama-sama mereka apa? Berbohong. Sama-sama mereka berkata tidak jujur adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu itu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Apa yang terjadi adik-adik? Karena mereka sepakat untuk berbuat jahat. Mereka sepakat untuk apa adik-adik? Berbohong kepada Petrus ya.
mereka berbohong dengan hasil penjualan tanahnya, akhirnya mereka sama-sama mati. Baik Ananias dan Safira, mereka mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang perlu kita pelajari di sini? Apakah yang salah? Apakah yang harus kita pelajari dari kisah dua anak Tuhan ini? Adik-adik, seperti kita tahu, Ananias dan Safira ini mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya, kenapa Kak Nela bilang? Karena kalau kita melihat ya di sebelum pembacanya itu bagaimana cara hidup jemaat. Jadi pada waktu itu mereka sudah diajarkan bagaimana ketika mereka menjual hasil, ya mereka berbagi-bagi, saling menopang satu sama lain ya. Kalau adik-adik lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat di ayat 32 sampai selanjutnya itu sama-sama, mereka berkumpul bersama-sama. Jadi ketika ada yang menjual tanahnya, menjual rumahnya, mereka sama-sama berbagi, mereka bawa sepenuhnya kepada perusahaan-perusahaan, akan mulai bagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana mereka hidup saling memberkati satu sama lain. Nah, sedangkan Ananias Safira ini sudah tahu firman Tuhan. Ya, mereka sudah tahu, mereka hidup juga bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita harus berhidup jujur, hidup saling memberkati satu sama lain. Tetapi adik-adik, mereka melakukan perbuatannya itu menyimpang dari firman Tuhan, yaitu sepakat berbohong atau berkata tidak jujur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mereka sudah penuh Roh Kudus, tetapi mengapa mereka berani berbohong kepada Roh Kudus? Ya, nah ini yang kita akan belajar. Adik-adik akan percaya setiap anak sekolah minggu pasti semua sudah punya Roh Kudus. Siapa sini yakin dalam hidupnya sudah ada Roh Kudus? Ya, ayo angkat tangan. Ya, mungkin adik-adik sekolah minggu mungkin belum berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi Kak Nela percaya Roh Kudus itu memimpin dan selalu ada di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Nah, apa fungsinya Roh Kudus adik-adik? Kak Nela sudah pernah ajarkan bahwa Roh Kudus itu menolong apa kita? Menolong kita, menghibur kita, dan terlebih lagi dia mengisapkan kita akan dosa. Nah, anak-anak sekolah minggu, inilah kesalahan yang dilakukan Ananias dan Safira. Kenapa mereka harus mengalami kematian adalah karena mereka sudah penuh dengan apa adik-adik? Mereka penuh dengan Roh Kudus, tetapi mereka berbohong. Nah, itulah yang membuat adik-adik ya, anak Tuhan yang punya Roh Kudus dalam hidupnya tidak akan lagi dia punya rasa takut kepada Tuhan. Ketika dia mau melakukan sesuatu dia takut. Jangankan berbohong adik-adik, lupa saja berdoa dia takut. Tadi pagi saya lupa berdoa, sebelum saya pergi sekolah saya lupa berdoa kakak, saya lupa berdoa mama papa. Nah, kalau ada Roh Kudus dalam hatinya anak-anak sekolah minggu, pasti dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya, dia menjadi anak-anak sekolah minggu yang dia harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Mereka sudah ada Roh Kudus, tapi kenapa mereka berbohong? Ya, mereka tidak tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Mungkin Petrus tidak tahu berapa hasil tanahnya, tetapi Tuhan tahu. Nah, anak sekolah minggu, ini yang Tuhan mau. Anak-anak sekolah minggu, ketika kita sudah punya Roh Kudus, kita harus menghormati pemberian Tuhan dalam hati kita. Kita harus jadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Saya percaya Roh Kudus selalu menuntun anak-anaknya untuk melakukan yang benar. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita sudah membawa hidup kita sama Tuhan, artinya adik-adik kita siap dipimpin oleh firman Tuhan. Artinya anak-anak sekolah minggu, kalau Tuhan bilang jangan berbohong, jangan berbohong. Kalau Tuhan bilang jangan berdusta, jangan berdusta. Jadi kalau umpamanya anak-anak sekolah minggu, Elsa Dai tidak boleh, sudah tahu kebenaran tidak boleh dilakukan yang tidak baik. Contohnya, dikasih uang persembahan sama mama. Kasih masuk persembahan, umpamanya dikasih 10.000. Ingat ya, contohnya Kaleb, mama kasih uang persembahan. 5.000 kamu kasih masuk persembahan, 5.000 kamu kasih di humas atau usaha misi. Kalian pergi sekolah minggu, dia pergi sekolah minggu. Apa yang terjadi adik-adik? Daripada saya kasih masuk uang persembahan, ini kan uangku 10.000. Lebih baik 5.000-nya ini saya kasih masuk persembahan, 5.000-nya jangan dia saya kasih masuk di humas, saya pakai dia belanja, kan lumayan bisa beli susu Ultra. Adik-adik, mungkin mamanya Kaleb tidak lihat, tetapi Tuhan lihat. Makanya anak-anak sekolah minggu, kita harus tahu bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan.
Jadi anak-anak sekolah minggu sadai harus punya, kalau mau berani tampil beda, kita harus punya apa? Roh takut akan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu harus punya roh takut akan Tuhan. Apalagi tuh adik-adik, selain kita punya roh takut Tuhan, kita selalu apa dari sekolah? Harus apa? Harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kenapa? Kalau orang yang suka main-main sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dia gampang dicobai, dia gampang didekati sama iblis, ya. Nah, bagaimana kakak supaya saya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan? Dengan apa? Latihlah apa anak-anak suami. Jangan lupa, jangan pernah berhenti untuk apa? Untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk apa? Untuk baca firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk apa? Beribadah. Jangan apa? Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Ananias dan Safira ini hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak mau berbagi kepada teman-temannya. Ya mungkin ada temannya yang lagi kekurangan. Dia egois sendiri adik-adik. Makanya apa? Dia gampang didekati sama iblis. Karena apa adik-adik? Dia tidak hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau mau tetap selalu dilindungi Tuhan, harus apa? Hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi yang adik-adik sekolah minggu, kalau mau berani tampil beda tadi apa yang pertama? Kita harus apa? Memiliki apa? Roh yang takut akan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak boleh main-main. Mau kecil, mau besar, mau opa, oma, harus hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menjaga kita dan semua, ya. Tadi dibilang apa? Di ayatnya yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Kenapa bisa ada iblis menguasainya? Nah, padahal dia penuh dengan Roh Kudus. Karena kenapa? Dia tidak sungguh-sungguh. Dia sudah cinta uang adik-adik sekolah minggu. Dia lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Nah, jadi adik-adik minggu ini Kak Nela mau belajar mengajarkan sama anak-anak sekolah minggu. Ayo, jadilah anak-anak sekolah minggu. Apa yang perlu kita teladani dari Ananias Safira ini? Ya, walaupun mereka sudah beribadah, mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, tetapi itu tidak cukup adik-adik. Kita harus apa adik-adik? Yang pertama, memiliki apa? Roh yang takut akan Tuhan, ya. Kalau orang yang memiliki roh takut akan Tuhan, dia tidak akan berani untuk berbohong. Dia tidak akan berani, ayo sepakat kita, ya. Kalau ditanya kok nanti ini kenapa kok tidak pergi sepakat. Atau umpamanya dikasih mamanya pergi belanja di pasar, jangan kok kasih tau mama kalau ada uang kembaliannya, nah supaya kita pakai belanja. Sepakat dengan adiknya, enggak boleh. Ya, mungkin mama papa enggak lihat, ya, jangan kau bilang kalau mau belajar, main game, biar mikir main game. Kalau datang mama tiba-tiba buka pintu, langsung pura-pura belajar. Ya, siapa di sini biasa. Kalau pas mamanya buka pintu, langsung cepat-cepat belajar. Padahal itu bawa bukunya itu ada apa? Ada game, ada HP. Siapa sini? Anak-anak sekolah minggu sudah dengar firman Tuhan, tidak boleh, ya. Oke. Mungkin mama papa tidak lihat, tetapi ada Tuhan dan ada Roh Kudus dalam hati kita yang selalu apa? Mengingatkan kita untuk menjadi apa? Anak-anak sekolah minggu yang berani tampil beda. Jadi tadi yang pertama apa? Memiliki apa? Roh yang takut akan Tuhan. Nah, yang kedua apa? Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya apa? Supaya iblis tidak gampang dekat-dekati kita. Ya, jadi saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggoda, lalu apa? Ku berdoa. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, kalau tidak mau didekat-dekati sama iblis, yang tidak mau diganggu-ganggu sama iblis, apa? Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dengan apa? Berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan, banyak berbuat baik, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Siapa sini mau? Siapa sini mau? Ya, hidup takut akan Tuhan. Siapa sini mau hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan? Oke, semua adik-adik sekolah minggu, angkat tangannya sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, angkat tangannya sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Maha tahu, Dia tahu apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Milikilah hati yang selalu takut akan Tuhan. Dan hiduplah sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya Tuhan selalu ada melindungi adik-adik dimanapun adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kak Nela akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Kak Nela sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mungkin Kak Nela terbatas Tuhan, tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas.
Oleh karena itu saya berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah dengarkan firman Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Buat mereka belajar Tuhan, tidak mencontoh si Ananias dan Safira yang berbohong Tuhan. Tapi mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang berani tampil beda. Mereka menjadi anak-anak sekolah minggu sejak masih kecil Tuhan. Mereka sudah memiliki roh yang takut akan Tuhan. Mereka sudah menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan Kakak Nela percaya Tuhan, ketika mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka akan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan Tuhan tolong bela benih-benih firman ini jatuh di tanah hati yang subur dan bertumbuh dan menjadikan buah, sehingga di mana-mana anak sekolah minggu berada, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, ya, kita mau kasih masuk persembahan, ya. Kakak Nela mau yang sudah ada persembahannya, ya, angkat. Jadi seperti biasa Kakak Nela ajarkan, kalau ada uang persembahan itu adik-adik bagaimana? Tidak boleh dikasih kunci segini. Bagaimana kalau kasih masuk persembahan? Dilipat dengan rapi. Nah, yang punya persembahan angkat tangannya sama Tuhan. Kakak Nela mau berdoa. Oke, yang sudah siap? Ya. Oke. Kakak Nela berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati semua tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan tolong supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak sekolah minggu yang suka memberi. Ya, mereka menjadi anak sekolah minggu yang suka memberi untuk pekerjaan-Mu. Dan Kakak Nela percaya Tuhan, ketika mereka memberi, mereka tidak akan pernah kekurangan, tetapi mereka semakin diberkati dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sambil persembahan dikasih masuk ya, mungkin bisa titip sama mamanya kasih masuk di pundi. Kita sama-sama mengangkat lagu Berbahagialah Orang yang Suka Memberi. Musik. Ayo semuanya, sambil persembahan dijalankan, kita akan pujian ini ya. Berbahagialah yang murah hatinya, berbahagialah yang murah hatinya, Tuhan kan memberkati. Berbahagialah yang suka memberi, Tuhan kan memelihara. Haleluya, 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 Tuhan baik. Haleluya, 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 Tuhan baik. Sekali katakan, berbahagialah, berbahagialah yang murah hatinya, karena Tuhan kan memberkati. Amin. Berbahagialah yang suka memberi, karena Tuhan kan memelihara. Haleluya, 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 Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali katakan haleluya. Haleluya, 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 Tuhan baik. Haleluya, 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 Tuhan baik. Haleluya, Tuhan baik. Haleluya, Tuhan baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, salah satu rahasia kami diberkati Tuhan, ketika kami menjadi anak sekolah minggu yang suka memberi Tuhan. Apapun itu Tuhan, memberi hidup kami Tuhan. Apapun yang kami punya, yang kami bisa berikan untuk Tuhan. Kami percaya itu semua ada salah satu kami berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saat ini Tuhan saya berdoa membawa semua anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Engkau yang mengenal semua apa yang dibutuhkan anak-anakmu saat ini Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa Tuhan, biar mereka membawa hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu ketika mereka membawa hidupnya bagi Engkau, Engkau akan memberkati seluruh kehidupan mereka, aspek apapun itu Tuhan, Engkau berkati. Bukan cuma makan, minum, pakai mereka sampai nanti Tuhan. Mereka beranjak dewasa, mereka hidup diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat yang luar biasa Tuhan. Mereka menjadi anak sekolah minggu yang cinta Tuhan. Mereka menjadi anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan. Itu adalah berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau sudah memberkati dari pujian penyembahan sampai Tuhan mendengarkan firman bahkan sampai mereka memberi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah sekolah minggu Tuhan, saya berdoa bila tangan Tuhan sendiri atas setiap kepala anak-anak sekolah minggu Tuhan. Saya berdoa Tuhan, Engkau menaruh tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, bila Engkau yang memberkati setiap pribadi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus, silakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo anak-anak sekolah minggu, mari buka hatimu bagi Tuhan. Tuhan sedang memberkati engkau saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami membuka hati kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih 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 Engkau sudah memberkati setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Kami hanya terus membawa pelayanan kami sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu Tuhan. Bahkan kakak-kakak yang sudah membantu kami dalam bidang apapun Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Berkat kekayaan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Itu menjadi bagian mereka Tuhan. Engkau juga memberkati semua orang tua kami. Berkati papa kami, berkati mama kami Tuhan. Berkati mereka supaya mereka tetap selalu Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan. Khususnya bagi orang tua kami yang mungkin bekerja Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dari semua sakit penyakit, khususnya penyakit corona Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, bukan cuma orang tua tapi semua anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Bahkan semua ya Tuhan yang mengikuti ibadah sekolah minggu Asada ini. Mereka semua dijaga dan dipelihara Engkau Tuhan. Berkati juga kota dan bangsa kami. Berkati Tuhan pemerintahan kami. Berkati Tuhan gerejamu, berkati semuanya Tuhan. Dari orang tua sampai anak-anak Tuhan, Engkau berkati. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, membawa kota kami Tuhan, biar kota kami dipulihkan dalam Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan orang-orang yang terjangkit, tapi semua sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami tidak hanya bisa bebas untuk beraktivitas, tapi kami bisa bebas untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur bila berkat Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.